Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita, kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita menenggak ciu, ketika sudut-sudut kota anak-anak kita makan eksimer, ketika di sudut-sudut kota anak-anak kita makan minuman oplosan, mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa. Waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur. Kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjaraan. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong yang ibunya tidak datang, kamu lari ke sini. Yang ibunya nggak datang menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditenggaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain. Ucapan yang sangat emosi daripada Kang Deddy itu benar semuanya ya. Itu realiti yang berlaku. Kalian yang orang tuanya tidak datang, kamu semua nanti jadi anak saya semuanya. Kalau kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung, saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Gak usah balik ke rumah, saya khawatir kalau ke rumah malah nanti berubah lagi. Ya, mau nggak? Mau. Kamu jadi anak asuh saya semuanya, kamu disekolahin sama saya di Bandung, nanti diurus kepindahannya, nanti tinggal di Bandung, di Pakuan, udah banyak ruang-ruangnya. Mau nggak kalian semua? Mau semuanya. Jadi kalian semua nanti didata Pak Sekda, nama-namanya siapa, semuanya jadi anaknya Deddy Mulyadi semuanya. Ya. Allahu Akbar. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak ada salahnya kita mengambil tindakan berdasarkan perilaku kita masing-masing. Perilaku ekonomi menyebabkan anak-anak kita kehilangan ibunya karena pergi ke luar negeri. Perilaku ekonomi
mengakibatkan anak-anak kita tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapaknya karena mereka mencari rezeki. Mereka ada di pojok-pojok rumah bersama kakeknya. Kakeknya melarangnya dia main game online, melarangnya pakai motor jam 11 siang. Maka pisau dapur terhunus dan ditusuk seseorang kakek oleh cucu yang disayangi. Kerangka pijak seperti ini harus dibangkitkan oleh kita. Semangat militer, bukan militerisasi. Ini anak-anak yang ya dilatih di barak militer, dan mungkin hari ini mereka pulang ke ibu bapa mereka. Lihat saja mereka itu berubah menjadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Lihat wajah anak-anak ini, hatinya kayak kita ini jadi sayu ya. Ibu bapa yang tidak hadir, tidak dapat hadir, terus bisa aja ke Kang Dedi untuk memeluk Kang Dedi sebagai ganti ibu bapa mereka. Artinya program ini sangat sukses ya. Bawa anak-anak nakal yang susah untuk diurus ibu bapa itu ke barak militer dan diasuh oleh TNI yang menjadikan mereka ini anak-anak yang luar biasa. Udah dididik, udah didisiplinkan, mereka udah tahu kehidupan ini tidak mudah, dan mereka itu sudah tahu misi dan tanggung jawab mereka sebagai anak bangsa Indonesia. Ini Kang Dedi rare banget ya, susah kita mau ketemu kepemimpinan atau sosok pemimpin yang kayak Kang Dedi. Luar biasa. Semoga Allah berikan kesehatan yang baik dan banyak yang akan bakal ikut kebijakan yang dilakukan oleh Kang Dedi. Udah nampak kok hasilnya. Ini Allahu Akbar. Ini anak-anak juga mau diambil jadi anak asuhnya Kang Dedi, diberi pendidikan, tinggal di Bandung. Takut nanti balik lagi ke rumah jadi lagi kan, terus diasuh, diberi pendidikan untuk jadi anak-anak bangsa yang tinggi nilai patriotisnya, tanggung jawabnya, berjaya dalam segenap bidang. Ini momen yang langka banget ya, tak pernah nampak ini. Jadi ini pertamanya di Jawa Barat. Ini wajah-wajah bangga ibu bapak anak-anak ini. Kang Dedi tidak menggunakan kayak pendekatan hukum, pidana sebagainya, tapi dia memulakan dengan mendidik dan mengasuh anak-anak ini.
membentuk kembali jati diri mereka. Sesuatu yang anugerah. Aduh, dipeluk erat anak itu ya. Beruntung kamu ya mendapat pelukan hangat dari Kang Dedi, kayak bapak-bapak sendiri kan mendapat mungkin aura yang luar biasa. Nah, juga dapat saksikan momen haru ya, kita melihat pelepasan siswa-siswa itu dari barak militer, dikembalikan anak-anak itu kepada ibu bapa mereka masing-masing. Dan kita lihat hari pertama mereka itu, dan ini hari mereka itu kayak habis dididik di barak militer. Jauh beda banget kan. Itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan, bukan hanya ibu bapanya, malahan gubernur juga pastinya Pak Kang Dedi merasa begitu bangga melihat anak-anak ini malah diambil untuk menjadi anak asuh, tinggal di Bandung, diberi pendidikan selayaknya. Dan ini akan bakal menjadi anak-anak penerus Indonesia yang luar biasa, Indonesia emas, the golden time, the golden moment for Indonesia, pastinya mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Dan kebangkitan semangat nasionalis mereka juga akan menjadi sangat-sangat luar jangka. Dan kita, kalau secara personalnya setuju banget kalau program ini diteruskan dan ditularkan ke seluruh Indonesia dan menjadi program wajib gitu. Kalau iya itu perasaannya begitu, setuju banget. Kalau kalian kayak gimana, titip komen di bawah, karena As juga ingin tahu pandangan kalian sebagai rakyat Indonesia. Nggak, sini hanya numpang aja, kita menumpang suka, menumpang dari teman-teman, sahabat-sahabat di Indonesia. Dan titip komen supaya As juga bisa tahu pandangan kalian. Jumpa lagi dalam video insyaallah. Saya berdiri. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin As dari dulu sampai sekarang. Yang masih belum gabung, ayo bantu As dengan tekan saja button subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Ketemu lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, hatur nuhun.